diuji. Perkenalkan, nama saya Nur Amina Rambe. Saya guru FAI di SMA Negeri 1 Dolo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan, NIM 25211000925. Saya akan mempraktekkan uji kinerja saya dengan judul Sohaibul Iman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasikan Sohaibul Iman terbagi kepada menjadi 3 bagian. Kemudian Sohaibul Iman peserta didik mampu mengidentifikasikan atau mengaitkan Sohaibul Iman ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Itulah tujuan pembelajaran kita ini mengenai Sohaibul Iman. Mari kita bahas mengenai iman. Kita membahas Sohaibul Iman itu terlebih dahulu ibu menjelaskan mengenai iman. Apa itu iman? Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, diperbuat dengan anggota badan. Meyakini, yakin kita bahwasanya Allah itu ada. Saya yakin, berarti saya beriman. Ya, saya beriman, saya beriman. Iman ini sangat perlu bagi kehidupan kita sehari-hari. Sangat perlu. Bisa menepati apa yang dijelaskan ya. Jadi di sini adalah kita lanjut ke bagian Sohaibul Iman. Ada di situ dijelaskan mengenai dalil Sohaibul Iman ya. Coba kepada anak kami persilakan untuk membacakan dalil yang berhubungan dengan Sohaibul Iman ya. Silakan. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Coba artinya sampingnya. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menentukan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, atau Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala pencipta dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Jadi ayat surah Al-Araf ayat 54. Nah, di sini menjelaskan atau menegaskan Allah lah yang menciptakan Allah semesta ini, Tuhan seluruh alam semesta. Contohnya mulai dari pergantian malam, pergantian siang, bulan, bintang, matahari. Itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam ya. Kemudian masuk kita ke bagian macam-macam Sohaibul Iman ya. Macam-macam Sohaibul Iman. Macam-macam
Ramadan. Jadi di sini ada cabang iman yang berkaitan dengan hati. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Kita yakin bahwasanya Allah itu ada di dalam hati kita. Hati itu di mana letaknya hati? Nah, kita angkat hati kita. Nah, yang ini di mana letaknya kita? Di hati. Keyakinan itu letaknya di hati. Kita yakin bahwasanya Allah itu adalah satu. Berarti kalau kita sudah yakin, berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan hati yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ini adalah makhluk Allah yang gaib, yang diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya. Kemudian makhluk yang gaib, makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Itulah dia malaikat. Nah, malaikat ini wajib kita imani. Ada berapa dia? Ada 10 yang wajib kita imani. Jadi ini adalah malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Ini ada tugasnya itu. Semua ya? Ada tugasnya yang 10 itu. Kemudian cabang iman mengenai lisan. Nah, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu harus dibaca dengan lisan. Al-Quran itu harus dibaca dengan lisan. Itulah dia cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian mengajarkan suatu ilmu. Apabila kita mau mengajarkan suatu ilmu, haruslah dengan lisan kita. Haruslah dengan lisan. Kemudian berdoa digunakan dengan lisan. Kemudian cabang yang berkaitan dengan perbuatan. Yang pertama di sini adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat. Kita sebagai umat Islam dianjurkan yang dewasa harus menutup aurat. Perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki auratnya mulai dari pusat sampai lutut. Jadi dia kemudian berjabat. Ini juga dengan apa juga? Haji juga dengan ya. Ada ini adalah macam-macam sohib iman bagi dulu. Ini cabang-cabang iman yang berkaitan dengan hati, kemudian cabang iman yang berkaitan dengan lisan, kemudian cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Ini ada macam-macam sohib iman ya. Kemudian selanjutnya manfaat sohibul iman. Apa manfaatnya bagi kita apabila kita mengerjakan atau melaksanakan sohibul iman? Apa manfaatnya bagi kita? Apa yang pertama? Mendorong umat Islam untuk mempelajari dan memahaminya. Yang pertama kan mendorong umat Islam untuk mempelajari dan memahaminya. Itulah tadi itu hati, lisan, perbuatan dengan anggota badan. Mendorong manfaatnya bagi kita. Nah di sini untuk memperjelas pelajaran kita atau materi kita, ibu suruh kalian untuk membentuk kelompok ya. Kelompok dibentuk menjadi 3 kelompok. Silakan.
kalian untuk mendiskusi pelajaran kita tentang sumber lingkungan ya. Nah, jadi untuk kelompok 1 dengan judul cabang yang berkaitan dengan hati. Itulah judulnya untuk kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian untuk kelompok 3 cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi silahkan diskusikan sama kawan-kawannya ya tentang Sohaibul Iman yang sudah kita pelajari ya. Coba diskusikan untuk memperdalam materi kita, untuk memperjelas materi kita. Diskusikanlah sama kawan ya. Kelompok 1 tentang hati, kelompok 2 tentang lisan, kelompok 3 tentang perbuatan. Silahkan dikerjakan. Tanyalah kawan ya, yang mana yang mau dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lisan. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami mulai dari saya. Nama saya Zalfa Ramadan, saya Nur Sana Rabe, saya Jumlah Fadila, saya Jumlah Madari Kawan. Baik, yang akan membacakan hasil presentasi kami yaitu Nur Alsan Tambe. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang lisan. Lisan adalah cerminan dari hati dan merupakan anggota tubuh yang paling mudah menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Lisan berfungsi sebagai sarana pengakuan keimanan dan alat untuk menyampaikan kebaikan. Pentingnya mengenal lisan karena setiap ucapan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan. Ada juga dalil dari lisan yaitu tidak satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat Allah selalu hadir. Quran surah Al-Kahf atau surah 18. Prinsip dasar berbicara yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal lisan ada 5. 1. Iqra atau mengucapkan 2 kali syahadat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Berzikir. 4. Berdoa. 5. Beramal mampu nahi munkar atau mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada juga contoh lisan dalam kehidupan yaitu menghindari ucapan buruk atau tidak melakukan dosa. 2. Berkata jujur atau selalu menyampaikan kebenaran dalam perkataan. 3. Berbicara sopan atau menggunakan kata-kata yang lembut. 4. Menjauhi perkataan sia-sia yaitu tidak menghabiskan waktu dengan lafun. Sekian. Baik, jika ada yang bertanya, kami persilakan. Siapa yang mau bertanya?
keluarga. 1. Keretapan keluarga atau pertemanan. Yang 3. Mengubah dan menyimak adu domba. 2. Kehilangan wibawa dan kepercayaan. 3. Kekerasan verbal dan luka emosional. Baik, pertanyaan saya diterima. Saya akan menyambung pertanyaan. Jawaban menurut saya. Cara efektif membiasakan diri berkata yang baik adalah terapkan prinsip atau stop dan ucap sebelum berbicara. 2. Membaca zikir lisan atau lisan mula. Ini waktu buang lisan. Saat berjalan atau menunggu atau berkendarai. 3. Ganti kebiasaan mengeluh dengan bersyukur secara sadar. 4. Kebiasaan menggunakan lisan untuk mengeluh tentang takdir. Apakah jawaban kami diterima? Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang usahanya sangat singkat, tetapi kenangan yang melekat. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini menyampaikan kami diskusikan. Saya akan membacakan kami. Perbuatan adalah implementasi atau bukti nyata dari keyakinan hati dan pengakuan lisan. Perbuatan yang disebut seluruh amal ibadah dan muamalah yang dilakukan oleh anggota badan atau jawari seperti tangan, kaki, mata, dan telinga. Ada pertanyaan? Di kelompok 3. Mengingatkan model bagaimana kita bisa memastikan bahwa rukun Islam yang bersifat perbuatan, sholat, puasa, zakat dapat dilakukan dengan kualitas terbaik, bukan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Islam adalah tingkatan tertinggi dalam beribadah, yaitu beribadah seolah-olah kami melihatnya. Dan jika kamu tidak mampu, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Untuk mencapai kualitas Islam dalam rukun Islam di tengah kesibukan modern, kita perlu menerapkan fokus dan kesadaran penuh. Sholat itu adalah pertemuan terakhir dengan Allah. Puasa adalah menahan pendengaran, lisan dan pikiran dari hal-hal yang dilarang. Zakat dan sedekah adalah dilakukan dengan penuh kerahasiaan untuk menjaga keikhlasan agar terhindar dari riya. Cukup sekian hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua.
mengetahui pemahaman kalian, sekarang aku kasih soal assessment. Ya, contohnya. Akan kerja apa ya? Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan